Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas terkait dengan materi dasar-dasar bahasa hukum. Pada dasarnya, ketika kita sudah belajar materi bahasa hukum, maka biasanya ada beberapa hal yang menjadi bagian integral dari pembahasan dalam mata kuliah tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini ada 4 yang menjadi dasar-dasar bahasa hukum yang sepatutnya diketahui oleh teman-teman mahasiswa. Yang pertama adalah ketika kita belajar bahasa hukum, maka yang menjadi dasar itu bahasa hukum itu sendiri. Kemarin dan beberapa kali pertemuan sudah dijelaskan bahwa bahasa hukum itu adalah bahasa yang menggunakan pengantar bahasa Indonesia dalam konteks beberapa bagian dari pembelajaran hukum. Bahasa yang digunakan atau bahasa pengantarnya itu adalah bahasa hukum dalam bahasa Indonesia. Oleh sebab itu, eh, sekalipun kita belajar bahasa-bahasa dalam ranah ilmu hukum, yang tidak boleh dilupakan adalah bahasa hukum ini pengantarnya bahasa Indonesia dan kita tunduk pada hukum bahasa Indonesia. Yang kedua, dasar kedua adalah logika hukum dan dasar ketiga adalah matematika. Dasar keempat adalah statistik. Kita lihat dulu bahasa hukum itu sebenarnya apa. Oh, bahasa hukum itu bisa saja dipersepsi sebagai aturan bahasa terkait aturan dan peraturan. Yang kedua, bahasa hukum itu tentu saja lebih besar, mempunyai tugas untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan. Sehingga ketertiban keadilan ini lebih kepada kepentingan masyarakat umum. Kepentingan pribadi pun ada dan merupakan bagian dari kepentingan masyarakat. Yang ketiga, bahasa hukum itu juga bagian dari bahasa Indonesia modern. Mengapa disebut modern? Karena kalau dalam konteks bahasa Indonesia modern, maka seharusnya dia bersifat baku, jelas, monosemantik, dan memenuhi syarat estetika bahasa Indonesia. Nah, apa sebenarnya tujuan ketika kita belajar bahasa hukum? Tadi saya sudah jelaskan untuk ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Kegunaan bahasa hukum itu sendiri apa? Mempelajari asas-asas dan kaidah-kaidah bahasa Indonesia bagi kalangan hukum. Ini sebenarnya mengatasi kekurangan atas ketidaksempurnaan penggunaan bahasa hukum karena ingat, ada beberapa hal yang membuat bahasa hukum itu harus betul-betul dijelaskan definisi secara etimologi dan terminologinya karena biasa bersumber dari bahasa daerah, kemudian bisa juga dari bahasa asing seperti bahasa Latin, bahasa Belanda, bahasa Inggris, dan berbagai bahasa lain yang biasanya mempengaruhi ketika sudah diterjemahkan. Oleh sebab itu, kaidah-kaidah itu bisa menjadi berubah kalau tidak dari awal dijelaskan sesuai kaidah bahasa Indonesia. Nah, bahasa hukum juga berfungsi ketika mahasiswa yang mau belajar atau praktisi yang ada di bidang hukum itu mau melihat karangan ilmiah yang ada di bidang hukum. Bagaimana aturan hukum, surat pengaduan, tuduhan, kesaksian, tuntutan, pembelaan keputusan, atau pembuatan surat-surat perjanjian, akte-akte, surat gugatan, memori banding, kasasi, putusan, dan sebagainya itu bisa dilihat fungsionalnya. Nah,
apa yang sebenarnya dipahami oleh orang awam atau masyarakat umum terkait dengan bahasa hukum itu tentu tidak akan sama dengan apa yang dipahami oleh orang-orang yang bekerja, orang-orang yang ingin terlibat di bidang hukum, baik akademisi, praktisi, ataupun juga mahasiswa-mahasiswa yang belajar hukum. Nah, sehingga ada sifat-sifat khusus yang ada di dalam bahasa hukum ini yang orang-orang secara umum atau masyarakat umum atau biasa kita kenal sebagai man on the street itu tidak paham. Nah, tetapi kekhususan yang ada di dalam bahasa hukum itu kadang menyimpang dari ketentuan-ketentuan umum di dalam bahasa Indonesia. Ini dilematis ya. Seperti ini, silakan lihat di sini. Konteksnya seperti ini. Pada contoh yang diberikan oleh Profesor Surjono Sukanto dalam kalimat Fulan memukul Ari. Kalau menurut ketentuan ilmu bahasa, Fulan itu adalah subjek, memukul itu predikat, dan Ari seharusnya kalau dalam rumus SPO atau subjek predikat objek adalah objek dari kalimat tersebut. Tetapi kalau kita mengacu kepada pengertian ilmu hukum, Ari ini tidak mungkin menjadi objek karena Ari adalah manusia dan manusia adalah subjek hukum dalam ilmu hukum. Sehingga Ari dalam kalimat Fulan memukul Ari tidak dipersepsi sebagai objek, tetapi Fulan dan Ari sesama subjek. Mengapa? Karena di dalam ilmu hukum itu hanya benda atau yang bukan subjek hukum yang bisa dijadikan objek hukum. Ini disebut kekhususan yang ada di bahasa hukum itu ada kalanya menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang umum dalam bahasa Indonesia. Nah, apalagi yang menjadi kekhususan lain yang bisa dilihat dalam bahasa hukum? Misalnya, kata-kata atau istilah-istilah dalam hukum itu bisa saja mengandung hal yang berbeda dari pengertian awam. Yang kedua, arti dan tafsir yang dapat dilihat dari berbagai segi pandang hukum. Kita tahu berbagai segi pandang hukum berarti antara hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, hukum internasional, dan kemudian hukum adat, ataupun juga beberapa bagian lagi khususan misalnya hukum ekonomi, seperti itu akan menjadi berbeda-beda tafsirnya. Sehingga mengartikan dan menafsirkan istilah-istilah dan susunan kalimat dalam bentuk kaidah-kaidah atau dalam bentuk analisa hukum, dasar dan kedudukan hukum dari apa yang dikemukakan itu, nah ini disebut dengan the art of law atau seni hukum tersendiri. Nah, tadi kita sudah berbicara bahasa hukum. Sekarang kita masuk ke dasar kedua yaitu logika. Nah, secara etimologi, logika diartikan sebagai ilmu yang mempelajari jalan pikiran seseorang yang dikemukakan atau dinyatakan dalam berbahasa. Kemudian, logika itu termasuk cabang dari filsafat. Sehingga dalam belajar logika, sebenarnya kita belajar mengambil kesimpulan dari proses pemikiran untuk menghasilkan suatu kebenaran. Kan filsafat itu disebut mencintai kebenaran, mencintai kebijaksanaan. Jadi bagian dari filsafat. Kemudian, logika berguna dalam suatu penyelidikan atau untuk menganalisa, merumuskan, serta juga menerapkan peraturan, sehingga logika bukan merupakan teori saja, melainkan merupakan suatu keterampilan dalam menerapkan peraturan mengenai pemikiran dalam praktek dan juga tindakan. Nah, oleh sebab itu, kemudian di dalam logika ini
ada yang disebut dengan istilah silogisme. Apa itu silogisme? Silogisme adalah suatu pengambilan kesimpulan dari dua macam keputusan, dan keputusan ini mengandung unsur yang sama, dan salah satunya harus bersifat universal atau menyeluruh. Suatu keputusan yang ketiganya nilai kebenarannya sama dengan dua keputusan yang mendahuluinya bisa menghasilkan kesimpulan atau konklusi yang benar. Dengan kata lain, silogisme adalah merupakan pola berpikir yang disusun dari dua buah pernyataan dan sebuah kesimpulan. Silakan lihat contoh di sini. Diberikan contoh dalam konteks ini memakai logika deduktif. Semua makhluk mempunyai mata. Itu disebut premis mayor. Fulan adalah seorang makhluk. Itu minornya. Jadi ini premis mayor berarti disebut dengan aspek umumnya. Masuk di satu individual yang bernama Fulan. Fulan adalah seorang makhluk. Premis khusus. Premis minor lebih masuk kategori spesial atau khusus. Kemudian kesimpulannya menjadi jadi Fulan mempunyai mata. Itu yang disebut dengan dalam rumusan silogisme, premis mayor benar, premis minor benar, maka konklusi atau kesimpulannya bisa benar. Tapi ingat teman-teman, jika disebut dalam premis minor semua makhluk mempunyai mata, premis minornya bicara kayak gitu. Kemudian di sini disebut Fulan adalah seorang Superman. Jadi Fulan, kesimpulannya menjadi jadi Fulan adalah Superman. Maka dia bisa saja salah dalam hal kesimpulan. Syarat logika deduktif adalah premis minor benar, premis mayor benar, kesimpulan benar. Apabila terjadi premis mayornya benar, premis minornya salah, kesimpulan salah. Begitupun juga premis mayor salah, premis minor benar, kesimpulan salah. Yang boleh terjadi adalah benar, benar, benar. Jadi logika itu adalah menggunakan aturan berpikir yang benar agar kesimpulannya benar. Dan logika itu juga terdiri dari dua. Logika kodrati atau disebut alamiah dan logika ilmiah. Kalau masuk dalam kategori logika yang diperoleh secara alamiah atau kodrati, dia tidak harus dipelajari secara khusus. Tetapi dalam hal logika ilmiah, dalam konteks ini kita belajar logika hukum, maka ini kita harus belajar terus-menerus agar menghasilkan pemikiran atau penalaran yang benar dalam membuat beberapa kaidah sesuai ilmu hukum. Nah, sini lihat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan logika merupakan satu, pengetahuan tentang kaidah berpikir. Yang kedua, jalan pikiran yang masuk akal. Nah, sehingga kemudian logika hukum berhubungan dengan aspek psikologis yang dialami hakim dalam membuat suatu penalaran dan putusan hukum. Ini bisa sangat luas ya. Jadi kalau hakimnya punya pengetahuan berpikir yang sangat luas, cara berpikir yang merupakan rasio sesuai kategori hal yang masuk akal, maka kemudian putusan hukumnya bisa saja sesuai 3 landasan. Secara filosofis benar, secara sosiologis
mendekati nilai keadilan masyarakat, dan yang terakhir secara yuridis sesuai aturan-aturan dalam pasal yang diterapkan. Nah, logika hukum berhubungan dengan kajian logika terhadap suatu putusan hukum, yakni dengan melakukan penelaahan terhadap model argumentasi, sehingga ketepatan dan kesahihan alasan pendukung putusan sempit. Jadi selain misalnya dalam hal putusan yang bersifat luas, bisa saja logika hukum ini menggunakan model argumentasi atau cara berdebat atau cara menjelaskan, cara berargumentasi menggunakan metode yang sangat ketat sehingga dia menghasilkan putusan yang fix sesuai dengan nilai yuridis tersebut. Jadi dia menghasilkan sesuatu penalaran yang sifatnya penghalusan hukum sempit seperti itu. Nah, kemudian logika dari ilmu hukum itu kan disusun oleh hukum yang mencakup beberapa prinsip. Apa saja prinsip itu? Yang pertama adalah prinsip eksklusi. Prinsip eksklusi ini adalah suatu teori yang memberikan praanggapan bahwa sejumlah putusan independen dari badan legislatif merupakan sumber bagi setiap orang. Karenanya mereka dapat mengidentifikasi sistem. Yang kedua, prinsip subsumption adalah prinsip di mana berdasarkan prinsip tersebut ilmu hukum membuat suatu hubungan hierarkis antara aturan hukum yang bersumber dari legislator superior dengan yang inferior. Jadi ada tata urut perundang-undangan, itu yang disebut dengan aturan yang paling tinggi, menengah, paling bawah. Jadi superior dan inferior, yang mana mau diterapkan. Belum lagi kita bicara nanti ada lex spesialis ya. Kemudian dalam prinsip logika, dalam ilmu hukum itu ada prinsip derogasi. Adalah prinsip-prinsip yang merupakan dasar penolakan dari teori. Jadi kalau ada satu teori hukum, itu ada prinsip derogasi yang bisa ada dasar penolakan dari teorinya terhadap aturan-aturan yang bertentangan dengan aturan yang lain dengan sumber yang superior. Jadi kalau ada aturan yang di bawah dan aturan yang lebih di atasnya ini bertentangan, bisa saja berlaku prinsip derogasi. Nah, yang keempat adalah prinsip kontradiksi. Adalah prinsip-prinsip yang merupakan dasar berpijak bagi teori hukum untuk menolak kemungkinan adanya kontradiksi di antara peraturan yang ada. Ini dirumuskan oleh Munir Fuadi ya. Oleh sebab itu, kemudian ketika kita berbicara tentang logika hukum, atau biasa dipahami sebagai legal reasoning, itu adalah penalaran tentang hukum, yaitu pencarian reason atau alasan tentang hukum, atau pencarian dasar tentang bagaimana seseorang hakim memutuskan perkara atau kasus hukum, atau bagaimana seorang pengacara mengargumentasikan hukum, atau bagaimana seorang ahli hukum menalar hukum. Apa yang dinalar? Ya, peristiwa hukum, fenomena hukum, gejala hukum. Kemudian, logika hukum dikatakan sebagai suatu kegiatan untuk mencari dasar hukum yang terdapat di dalam suatu peristiwa hukum, baik yang merupakan perbuatan hukum dalam hal misalnya perdata, misalnya perjanjian, transaksi perdagangan, dan lain-lain. Ataupun yang merupakan kasus pelanggaran hukum. Kalau pelanggaran kan kita bicara konteks pidana, bisa juga perdata atau administrasi. Dan memasukkannya ke dalam peraturan hukum yang ada. Artinya, pasal berapa yang dilanggar, itulah pasal yang akan diterapkan terhadap suatu peristiwa hukum. Jadi kalau ada peristiwa pencurian, maka yang diterapkan adalah pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, apa saja logika? Tadi saya sudah sebutkan. Kalau dalam konteks
Aristoteles, itu logika itu selalu menggunakan logika yang pakai lambang dan simbol. Jadi kalau logikanya Aristoteles klasik, ada juga logika modern. Bahkan yang terbaru sekarang ada logika postmodern atau bisa disebut dengan kontemporer. Nah, logika dari segi kemampuan berlogika itu dibedakan alamiah, ilmiah. Alamiah kodrati, ilmiah khusus. Logika secara ilmiah berarti harus dipelajari. Logika secara alamiah berarti didapatkan dari pengalaman-pengalaman hidup seseorang. Nah, kemudian logika dari segi kebenaran yang dihasilkan itu ada dalam konteks ketika kita melihat logika material. Artinya, dia lebih mementingkan kebenaran isi atau substansi. Nah, sementara logika formal itu lebih mementingkan kebenaran bentuk. Misalnya, menurut aturan hukum administrasi negara, ketika seseorang mau mendaftarkan pernikahannya, maka seharusnya dia menyiapkan A, B, C, D. Sementara dalam hal logika material, misalnya dalam hukum perkawinan misalnya ya, telah terjadi pernikahan yang melibatkan A dan B. Apakah benar? Oh, kita melihat dalam kebenaran isinya memang benar karena pada saat itu tanggal titik-titik telah terjadi pernikahan titik-titik lebih kepada substansi dari pelaksanaan aturan formilnya. Nah, kemudian logika itu bisa dibedakan menjadi induktif dan logika deduktif, ada juga semantik dan seterusnya. Bagaimana dengan yang ketiga, matematika? Nah, matematika itu adalah proses pengetahuan, pemikiran, pembelajaran ilmu yang mempelajari besaran struktur ruang dan perubahan. Baik, nanti kita sambung lagi dalam hal matematika ini. Saya pikir pertemuan kali ini sudah cukup dulu karena fokusnya lebih kepada bahasa hukum dan logika. Untuk matematika ini di-treasure lebih lanjut pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.